Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi dengan renungan hari ini, kebanggaan saya. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Engkau berikan lagi kepada setiap kami untuk kami melewatinya dan menjalaninya. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Saudara, sebuah buku memberi inspirasi kepada saya untuk berpikir dan bertanya pada diri sendiri. Yang pertama, apa yang saya banggakan di dalam hidup saya? Apakah itu pelayanan, kerja keras, diakui banyak orang, penghasilan yang tinggi, pasangan, orang tua, atau apa? Lalu yang kedua, ketika saya gagal, lalu saya menghadapi kesulitan, apakah kebanggaan itu dapat membawa saya pada kebahagiaan yang sejati? Menjawab pertanyaan kedua, menurut saya tidak, karena semua yang di dunia ini mudah lenyap. Dalam arti bukan kita tidak boleh ya membanggakan orang tua atau pekerjaan kita, tetapi kita perlu sadar mana yang pantas menjadi kebanggaan dalam dunia kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Saudara, Paulus dalam Galatia 6 ayat 13-14 ia mengontraskan apa yang dia anggap sebagai kebanggaan palsu dengan definisinya sendiri tentang kebanggaan yang pantas. Mengapa? Karena Paulus khawatir ketika membanggakan apa yang ada dalam diri ini adalah dasar kesombongan manusia. Pertanyaan, apa yang menjadi kebanggaan Paulus? Jawabannya sangat jelas, salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Paulus kebanggaannya tidak bisa didasarkan apa yang terjadi padaku atau apa yang aku buat. Tetapi didasarkan apa yang terjadi padaku melalui Yesus penebus yang telah disalibkan bagiku. Suatu pengakuan yang membawa kita pada pengertian bahwa kalau kebanggaanku itu sama dengan memuji sendiri, sedangkan kebanggaan salib menghidupi kemuliaannya. Salib Kristus seharusnya mentransformasi sumber kebanggaan kita. Bila kebanggaan kita ada pada salib, kita akan memakai pelayanan, pekerjaan, harta benda, pasangan kita untuk membuat kemuliaan salib lebih dikenal orang-orang sekitar kita. Dan kita akan belajar seperti Rasul Paulus. Kita sedikit mencicipi apa yang dilakukan Rasul Paulus, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sehingga kita tidak terlalu ambil pusing dengan kelebihan atau kekurangan kita. Karena yang jauh lebih esensial adalah salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi karena salib Kristus kita tidak akan menjauhi dunia karena takut tercemar olehnya. Dan di sisi lain kita tidak akan menyembah dunia karena terpikat olehnya. Saudara, kiranya kita bermegah hanya dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami agar kami hanya boleh bermegah karena di dalam Engkau Tuhan. Bukan karena kehebatan kami. Bukan karena apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah izinkan setiap kami untuk menghidupi firman yang baru kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Soli Deo Gloria.